Untuk Anda para pemain ojol ya, pemain gosen ya, terutama gosen instan ataupun gosen multisen, yang mana sekarang kalau multisen ya yang bertumpuk-tumpuk, akhirnya para ojol-ojol udah tahu harga aslinya ya, karena ditumpuk harganya dapat segitu, tapi kalau nggak ditumpuk harganya fantastis, bahkan lebih besar, hampir 2 kali lipat bahkan lebih, yang mengakibatkan keuntungan yang gede bagi aplikator ya. Ditumpuk-tumpuk dengan tujuan yang agak jauh, barangnya kita nggak tahu, ngambilnya cukup susah, masuk ganggang, naik turun gedung. Perjuangan ojol dengan upah hanya setengah, bahkan lebih, kurang dari setengah. Bahkan mungkin ditambah cuma 2.000 perak aja, karena jarak, antar jarak, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana ini bisa terjadi ya? Ini pencetusnya seperti apa? Apakah siapa yang mau diuntungkan di sini dan siapa yang mau dirugikan bagi yang bicara ojol? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone. Kali kita coba lagi dengan pembahasan ojol, yang mana ini gosen multi trip, multisen, yang mana ini akhirnya ada pengeluaran bahwa bisa dibayar oleh penerima atau bayarnya cash, bukan tunai, bukan gopay, itu bisa. Dan di sini bisa para ojol-ojol melihat berapa harga aslinya dan diterima oleh para ojolnya jauh, bahkan hampir setengah dari harga pembayaran dari awal. Ya, seperti ini kita lihat dari Gojek driver namanya Jaka Kelana. Begini yang bikin pusing. Kalau multi instan ada tagihan tunai, bayar di tujuan. Giliran nyampe nggak nongol tagih tunainya berapa. Kalau nggak diingetin di SS lupa. Seperti ini. Dibilang pembayaran tagih tunai 42.000 ya. Dari tujuannya tuh dari Cempaka Putih ke Pantai Mutiara. Wah, lumayan jauh ya. Nah, itu penerimanya dibilang 10 kilo itu. Dari Cempaka Putih ke Pantai Mutiara. Jaraknya 10 kilo. Dan ongkosnya berapa? 22.496. Jadi ada 20.000 diambil sama Gojek, sama kantor. Ya, 20.000 lah. Dari 42.000 ojolnya cuma terima 22.500 lah. Dia ada 19.000 ya, 19.500 ya, ada 20, hampir 20.000 diambil sama kantor. Nih lihat nih ya, ini penerimanya Pantai Mutiara ya, ambil dokumen. Ini 91 loh, bukan online shop. Yang diterima pendapatan cuma 22.496 ya. Ini tujuannya, pengantarnya dokumen yang dikirim dari komplek Cempaka Putih Indah di Cempaka Putih Barat ya. Pembayaran tagih tunai, uangnya ke pengirim ya, tuh 42.000. Lumayan jauh loh. Ya, lumayan gede juga potongan dari aplikasinya. Seperti ini lumayan gede. Ya. Dan ini kata netizen, aplikator ojol semakin kaya, banyak yang mendaftar jadi ojol karena susahnya lapangan kerja. Pekerja aplikator memanfaatkan cari untung sebanyak-banyaknya dengan slot aceng, spesialis, dan hemat yang berbayar sampai 20.000 satu hari. Kalau lowongan pekerjaan banyak, orang juga pasti nggak mau jadi ojol dengan sistem yang menyiksa mereka. Yang mendaftar ojol nggak ada pilihan, yang penting dapur ngebul, anak istri bisa makan. Bang, kalau bisa bahas baru bang isi Grab, buka pendaftaran Jakarta gede-gedean. Tapi banyak yang daftar kayaknya nggak tahu kalau Grab itu bayar 20.000 satu hari. Kalau mereka tahu, mungkin mereka akan mikir-mikir 2 kali untuk jadi ojol Grab. Tenang aja, seleksi alam. Awal-awal doang semangat, nanti giliran anyep pasti ngeluh. Nah, ini ya. Emang banyak sekarang pendaftaran ojol di Smesco kemarin ya. Ya, Smesco dekat Pancoran sono. Itu pembukaan ojol Grab besar-besaran. Banyak yang daftar ya untuk mengurangi pengangguran, karena banyaknya orang-orang yang PHK atau menjadi tambalan alias pekerjaan batu loncatan sembari menunggu pekerjaan lain. Tapi ada yang bilang ojol-ojol baru ini bakal ada kena 20.000 sehari dan sebagainya. Ya itu urusan mereka lah. Karena mereka udah nggak mau ngambil resiko. Ya. Jadi sekarang mau ojol berbayar, mau ojol 0 rupiah, mau ojol itu sistem slot atau gimana. Daripada pusing, mendingan kalian joget-joget aja dah. Seperti anak durian sawit itu kan. Seperti video pendek gua. Tuh ada yang joget-joget, mendingan kalian kumpulin teman kalian pakai jaket ojol, kalian joget-joget aja. Ya kalian nggak capek, nggak kena angin, nggak motor nggak hancur, badan nggak hancur, nggak kena angin, nggak bawa berat, nggak ribut-ribut sama konsumen dan lain sebagainya.
Dia seperti tadi bilang, ya zaman sekarang ojol itu nggak usah dipusingin, jadikan pekerja sampingan. Satu hari apa satu tarikan, dua tarikan udah. Yang penting joget-joget aja. Karena ojol sekarang itu hanya dua hal yang harus dipikirin. Lu suka lu jalanin, lu nggak suka lu tinggalin aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.